warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dosen dari Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan D3 Farmasi. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu. Saya bernama Salma SPD MKes. Mata kuliah yang saya ampu adalah materi mikrobiologi dan parasitologi dengan kode mata kuliah F202 SKS 1 SKS pada semester 2. Dosen pengampu yang dilakukan sini adalah 2 orang, satu tim, yaitu saya bersama dengan Ibu Rahma SPD SKep Nurse Biomed. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama 1 sampai 8 adalah pertemuan sampai ujian tengah semester, dilanjut dengan pertemuan 9 sampai 15 untuk ujian semester. Terdiri dari pertama mata kuliahnya adalah tentang morfologi bakteri, kemudian kedua klasifikasi bakteri, ketiga pembiakan bakteri, keempat hubungan bakteri dengan lingkungannya, kelima tentang protozoa, yang keenam fungi, alga, dan virus, kemudian dilanjut dengan sterilisasi dan desinfektan. Kemudian lanjut lagi dengan mikrobiologi air, pertemuan 11 mikrobiologi udara, pertemuan 12 mikroorganisme tanah, lanjut lagi dengan mikrobiologi makanan dan minuman, kemudian mikrobiologi industri, dan terakhir adalah untuk mengaji daya antibakteri atau daya hambat dari antibiotik, dan dilanjutkan yang terakhir dengan ujian akhir semester. Nah, untuk itu di sini ada capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 1. Mahasiswa mampu memahami sistem perkuliahan dan kontrak perkuliahan. CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami morfologi bakteri. 3. Mahasiswa mampu memahami klasifikasi bakteri. 4. Mahasiswa mampu memahami pembiakan bakteri. 5. Mahasiswa mampu memahami hubungan bakteri dan lingkungannya. 6. Mahasiswa mampu memahami protozoa. 7. Mahasiswa mampu memahami fungi dan alga. 8. Mahasiswa mampu memahami sterilisasi dan desinfektan. 9. Mahasiswa mampu memahami mikrobiologi air. 10. Mahasiswa mampu memahami mikrobiologi udara. 11. Mahasiswa mampu memahami mikrobiologi tanah. 14. Mahasiswa mampu memahami mikrobiologi makanan dan minuman. 15. Mahasiswa mampu memahami mikrobiologi industri. Untuk mencapai ini, mahasiswa dapat melihat atau pustaka wajib yang digunakan oleh mahasiswa. Yang pertama, buku Azwar Azul tentang pengantar ilmu kesehatan lingkungan. Kedua, Wijo Saputro tentang dasar-dasar mikrobiologi. Keempat, Staf Pengajar Mikrobiologi, buku ajar mikrobiologi kedokteran. Yang kelima, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang parasitologi kedokteran. Kemudian Kolozor, Michael dan John, buku dasar-dasar mikrobiologi dari UI. Lanjut dengan Bob Wesley, buku mikrobiologi dasar edisi kelima. Media pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah perangkat lunak seperti PowerPoint, platform, sistem operasional Windows atau website. Kemudian perangkat kerasnya adalah laptop, smartphone, atau LCD proyektor. Pertemuan ini terdiri dari 1 SKS. 1 SKS di sini terdiri dari 1 kali pertemuan teori 50 menit. Kemudian untuk praktikumnya 1 kali pertemuan SKS-nya adalah 170 menit. Kemudian dilanjut dengan bobot penilaian. Dari sini adalah nilai tugas 20%, nilai ujian tengah semester 35%, nilai ujian akhir semester 35%, kemudian nilai sikap 10%. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui lebih jelas, berikut ini adalah video pembelajaran dari mata kuliah mikrobiologi dengan pokok bahasan sterilisasi dan desinfektan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran materi tentang mata kuliah mikrobiologi dengan materi
sterilisasi dan desinfektan atau desinfeksi ya. Sebelumnya Ibu ingin tahu dulu materi sebelumnya. Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan steril? Yang tahu? Steril istilahnya steril. Menurut kamu apa itu? Steril itu kondisi bebas dari mikroorganisme. Oke, yang lain? Ada lagi? Menurut kamu apa steril? Menghilangkan dan memusnahkan mikroorganisme di alam. Baik. Ya baik, semuanya betul. Ya, steril artinya bebas dari kuman ya, bebas dari mikroorganisme. Sini kita lanjut dengan tujuan pembelajaran dari sterilisasi ini ingin mengetahui pengertian dari sterilisasi dan desinfeksi, kemudian manfaatnya, dilanjut dengan teknik sterilisasi. Sterilisasi, ada yang tahu? Misalnya kita makan, tangannya harus steril, apa istilahnya? Harus bersih, terus sendoknya steril. Gimana membersihkan sendok? Kalau lagi makan? Air mengalir. Pakai air mengalir dengan sabun ya. Ya. Itu menggunakan sabun, artinya kamu menggunakan apa tuh? Desinfektan. Desinfektan ya, bahan kimia ya. Nah, apa sih sterilisasi itu? Steril adalah proses pembunuhan atau memusnahkan semua bentuk mikroorganisme yang berada di peralatan, termasuk peralatan medis, dengan melakukan proses fisika dan secara kimia ya. Lanjut lagi dengan apa contohnya secara fisika? Ada yang tahu contoh secara fisika atau secara fisik istilahnya? Pakai apa? Dipanaskan. Dipanaskan langsung, Ya. dengan menyentuh langsung, berarti fisik kan bersentuhan langsung. Iya. Kalau secara kimia Pakai ini larutan klor. menggunakan cairan kimia ya. Cairan kimia. Menggunakan larutan atau cairan kimia. Lanjut dengan pengertian sterilisasi. Nah, tujuannya adalah untuk menghilangkan bakteri atau spora yang ada pada peralatan medis atau peralatan keuangan kita, kedokteran atau untuk keperawatan. Nah di sini ada istilah patogen. Apa itu patogen? Patogen? Yang tahu? Yang dapat menimbulkan penyakit. Non patogen? Tidak dapat menimbulkan penyakit. Lanjut. Nah, ini pembagian sterilisasi ada 3. Pertama secara mekanik, kedua fisik, dan ketiga kimia. Nah secara mekanik ini dibagi lagi secara menggunakan cairan dan menggunakan udara. Biasanya mekanik ini digunakan pada rumah sakit besar. Kalau secara fisik bisa kita di laboratorium kita, atau di lapangan, atau di rumah kita. Kemudian secara kimia juga di laboratorium dan di rumah sakit. Kemudian kimia ini adalah penggunaan bahan kimia yang disebut dengan desinfektan ya. Contohnya apa bahan kimia yang bisa kita gunakan untuk sterilisasi? Alkohol, terus apa lagi? Alkohol berapa persen? 70%. Kenapa tidak 96%? Alkohol 96% itu apa? Sebagai pelarut ya, menarik bakteri. Kemudian 70% dapat sebagai antiseptik atau antibakteri. Kemudian lanjut lagi metodenya ini secara kimia. Ini metode sterilisasi menggunakan fisik. Tadi ada dia menggunakan fisik untuk peralatan-peralatan yang sepertinya jarum poset, kaca, terus limbah medis misalnya jarum suntik. Zaman dulu suntik itu disterilkan jarumnya dengan panas. Maka orang takut dengan suntik zaman dulu. Zaman ibu masih kecil-kecil suntiknya dipanaskan dulu. Ini jarumnya besar kan ukurannya. Kalau sekarang dipanaskan, sudah itu diam sedikit baru disuntikkan. Dilakukan lama. Sekarang sekali ulang apa namanya istilahnya? Step. Dipanaskan dulu dan api langsung, maka menjadi kalau akan suntik. Ini ada metode sterilisasi secara fisik juga, yaitu menggunakan oven. Oven ini paling bagus. Kita punya, kan sudah lihat kan di rumah? Nah, oven alat-alatnya apa?
yang terdiri dari kaca-kaca, sehingga pipet, elemen, tabulasi, alat metrik, alat berat, gunting, dan tunjukkan suhu. Itu suhunya 160 atau 170 selama 2 jam atau 3 jam. Kalau 160 kita menggunakan waktunya 2 jam, kalau 170 kita menggunakan waktunya 3 jam ya. Terus diapain? Sudah selesai cara mukanya, bentuknya, mukanya. Biarkan suhu turun, maka stop, turun sampai 0, baru bisa dibuka. Ini yang menggunakan autoclave, terutama yang ada di labor kita. Sterilisasi autoclave artinya apa? Prinsip kerjanya autoclave baik yang di labor farmasetik ada atau di labor mikro, prinsip kerjanya sama. Dia menggunakan suhu 121 derajat dan waktunya 15 atau 18 menit. Kalau ini sudah cukup ya, Bro? Penutup. 18 menit. Contoh autoclave yang di labor farmasetik. Prinsip kerjanya sama. Dia ada air, isi seperti glukosa juga sama. Tapi otomatisnya dia kalau masih panas tidak bisa dibuka. Ini suhunya paling lama naik 121 derajat nunggu. Bisa 2 jam sampai 3 jam. Sudah 121, hitung 15 menit. Nah, nanti turun sendiri otomatis, ada grafiknya turun, sudah turun. Dingin anak-anak tidak bisa dibuka juga, unlock dan skillocknya bisa dibuka. Jadi paling bukanya besok. Maka terjadi mikro itu bisa 2 hari kalau sterilisasi. Hari ini mau sterilisasi, besok baru bisa mengambil ya. Lanjut lagi. Ini yang menggunakan fisik, ya, menggunakan cairan kimia. Contohnya clear pot yang sudah ada. Kita bisa beli namanya benzokarbonil. Kalau tidak pakai menggunakan yang fenol 0,5% sebagai antibakterinya. Kemudian klorbutanol 0,02%, fenilmerkurinitrat 0,2%. Nah, lanjut dengan desinfeksi. Desinfeksi artinya apa? Proses membunuh kuman atau mikroorganisme terhadap benda secara fisik atau kimia. Itu singkatannya. Kemudian kalau desinfektan, Bahan kimia yang digunakan untuk disinfektan untuk mencegah terjadinya infeksi. ulang lagi. Bahan kimia yang digunakan untuk disinfeksi untuk mencegah terjadinya infeksi. Baik, itu kenapa desinfektan menggunakan bahan kimia? Alasan kenapa? Yang tahu? Karena kalau menggunakan kalau pakai pemanas itu mematikan semua, Bu. Kalau insektan itu kan gunanya untuk menghambat pertumbuhan bakteri ya. Jadi tidak semuanya mikroorganismenya mati, jadi cuma menghambat pembunuhan. Lanjut lagi. Di sifat desinfektan tadi membunuh atau menghambat ya. Yang membunuhnya apa sifatnya disebut dengan membunuh bakterisida. Kalau menghambat bakteriostatik istilahnya. Kemudian harganya juga murah. Contohnya apa? Contoh yang desinfektan yang bahannya murah. Dia taruh dalam air. So sabun cair. Sudah pernah bikin sabun cair? Ya, sabun belum ya. Sabun cair. Fungsinya itu apa sabun cair? Sebagai desinfeksi atau desinfektan? Desinfektan tadi apa? Ayo. Hah? Apa pengertian desinfektan? Bahan kimia yang digunakan untuk desinfeksi untuk mencegah terjadinya penyakit. Ini juga bahan kimia yang digunakan untuk kalau desinfeksi Proses prosesnya ya, desinfeksi artinya proses. Jadi sabun itu disebut sebagai desinfektan bahan kimia. Desinfektan yang banyak digunakan contohnya golongan aldehid, formaldehid, terus apa lagi? Fenol, apa lagi? Glutaraldehid, sebagai dehid karena golongan aldehid. Desinfektan namanya digunakan lagi di guanid,
Zirconium ini biasanya untuk lap-lap kursi-kursi stainless. Ini lebih mahal ya. Chlorhexidine istilahnya. Kemudian yang digunakan lagi untuk mirip betadine. Karena ada iodium itu sebagai antiseptik ya. Ini sama karena botolnya mirip iodium. Terus ada lagi yang kuning lagi botolnya kan? Pencuci luka itu apa namanya? Ayo, selain betadine pencuci luka, warna botol kuning apa? Hah? Brifanol ya. Yang golongan alkohol senyawa lagi. Brifanol. Ini lagi ada fenol. Nah, siapa yang sudah pernah dengar fenol menggunakannya? Ya, di lab kimia, ada farmasetik. Fenol itu apa di farmasetik? Obat luar kan? Digunakan untuk apa? Fenol. Membuat salep, ada kan? Salep luka misalnya. Kenapa dibuat fenol? Fenol ini fungsinya sifatnya dia akan mengikis kulit yang kering, kulit mati, terkikis, lepas jadi menumbuh kulit baru lagi. Nah, fenol itu kalau dari botol yang kondisinya PA atau lebih anatomi itu artinya kalau jatuh kena luka seperti kena luka bakar, kena motor, jas motor tau? Seperti itu luka, pori-porinya kena. Kemudian banyak digunakan di rumah sakit dan laboratorium untuk peralatan luka operasi besar. Nah, ini nanti ada praktek kita mengenai ini. Kemarin sudah ada prakteknya. Zona 4. Dites antibiotiknya, misalnya klorin dites pakai kertas kosong, dis kosong ditempelkan ke media agar, kemudian lihat zona hambar, lalu lihat bentuknya gram positif atau negatif. Kemarin kita tidak sempat, kenapa? Karena media agar ada kemarin kan MHA-nya kita dapat, terus kamu belum datang. Lanjut, nah Dettol ini sabun atau pembersih lantai? Sifatnya desinfektan. Untuk sabun atau apa ini? Pembersih lantai. Digunakan sebagai antiseptik. Ada Dettol untuk kumpul ada kan? Sabun Dettol untuk sabun kan? Bahan bakunya adalah klorsilenol. Itu golongan fenol. Lagi? Iodoform. Jadi biasanya untuk paling sama untuk bahan-bahan plastik atau meja-meja digunakan iodoform. Dia dari iodium dan kloroform. Lanjut lagi, perbedaan sterilisasi dan desinfeksi yang utama adalah sterilisasi dapat menghilangkan, desinfeksi juga menghilangkan. Kemudian bakterinya dapat hilang dengan sterilisasi. Kalau dengan desinfeksi juga bisa hilang. Kalau spora sterilisasi bisa hilang. Kalau desinfeksi tidak. Kenapa tidak? Bedanya satu, spora. Tadi sifat dari desinfeksi ada sebagai membunuh bakterisid dan membunuh spora dan membunuh dan memusnahkan. Jadi yang tidak hilang tapi spora. Ini pustakanya ada. Nah, baik. Dari sini Ibu ingin bertanya. Silakan. Ada yang tahu apa itu pengertian dari sterilisasi? Sterilisasi itu proses menghilangkan, memusnahkan semua bentuk mikroorganisme pada peralatan yang digunakan secara proses fisika dan kimia. Baik, yang lain ada? Masih ada yang lain? Sterilisasi apa? Nah, ya. Kemudian desinfeksi. Desinfeksi itu proses pembunuhan organisme patogen dengan cara fisik atau kimia dilakukan terhadap benda yang mati. Yang lain ada lagi? Desinfeksi, contohnya apa? Desinfeksi contohnya prosesnya menggunakan bahan kimia. Kalau desinfektan siapa yang tahu? Desinfektan
pertumbuhan organisme atau zoospora tadi ya. Udah, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ada lagi? Masih ada yang mau bertanya? Nah, sebelum kita akhiri masih ada lanjut, nanti ada tugas yang akan dikerjakan oleh kalian yang utama yaitu catat apa tugasnya. Yang pertama, membuat atau mencari alat-alat yang biasa digunakan untuk sterilisasi. Ini dikerjakan per kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Alat-alat yang digunakan untuk sterilisasi. Ya, ada lagi mau bertanya? Sudah semua materi, kita lanjutkan dengan yang terakhir Ibu kasih tugas ya. Tugasnya adalah yang pertama sterilisasi, prinsip kerja dari autoklav, lanjut dengan sterilisasi kimia dengan menggunakan bahan kimia ya. Dikerjakan per kelompok, satu kelompok 5 orang. Silakan penanggung jawabnya untuk membagikan tugasnya. Silakan, paham?